Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Bro Teddy Aryono. Bro Teddy adalah seorang solution architect dari AWS atau Amazon Web Services. Nah ini dia orangnya, Bro Teddy. Silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Ya, halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar ya, bilangnya Sobat Indonesia Betul-betul. Belajar. Nama saya Teddy Aryono, saya adalah developer specialist solutions architect di AWS. Oke. Oh ya teman-teman, sekadar info nih. Saya dan Bro Teddy ini belum pernah bertemu langsung secara fisik. Kami saling kenal melalui grup Telegram AWS User Group Indonesia. Makanya kapan-kapan kita harus ngopi bareng nih, Bro. Nah, Wajib, Bro, wajib. wajib itu ya. Nah, Bro Teddy ini termasuk salah seorang yang memiliki peran penting bagi penggarapan topik pembelajaran terkait cloud computing berbasis AWS di channel Indonesia Belajar ini. Dari Bro Teddy inilah saya banyak belajar terkait cloud computing dan AWS. Nah, di sini orangnya kami sudah undang untuk sesi bincang-bincang kita kali ini. Oh ya, Bro Teddy, dirimu ini kan seorang solution architect. Bisa nggak dijelaskan ke teman-teman di sini apa itu solution architect dan apa saja sih kerjaan dari seorang solution architect? Ya, oke. Jadi sebelum ke solution architect ini penting nih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya Om Budi ya, Indonesia Waduh. Belajar. Ini penting nih. Betul, betul, betul. karena 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 beliau ini dosen teknik informatika ya, Bro ya. Betul, Teknik betul, betul, informatika betul. ya. Dan ingin beliau ini melalui penggarapan videonya free, terus bagi-bagi ilmu secara gratis. Wah, ini pokoknya memajukan generasi bangsa banget ya, harus banget subscribe nih. Penting, ini Thank penting you. ya. Nah, terus balik ke pertanyaan solusi arsitek. Jadi sebenarnya solusi arsitek itu termasuk dari bagian dari solusi arsitektur tim. Nah, ini sebuah tim yang pekerjaan utamanya itu membantu customer untuk mencapai sukses. Nah, suksesnya itu sukses apa? Eh, ya tentunya sukses untuk melakukan implementasi AWS Technologies gitu ya. Dan kita juga sangat customer obsessed gitu kan. AWS kan misinya waktu di launching tahun 95 itu to be the Earth's most customer centric company. Jadi apa namanya? Perusahaan yang di bumi ini sangat-sangat paling customer centric gitu. Nah, social architecture team ini kan ngomong langsung sama customer gitu ya. Jadi kita ya kita customer obsessed, terus pekerjaannya ya tadi membantu implementasi AWS Technologies. Nah, jadi AWS Solutions Architect ini biasanya mereka punya deep knowledge mengenai AWS tools dan products, dan juga kita partnering biasanya sama AWS sales lainnya dan beberapa AWS team lainnya untuk merancang solusi cloud architecture yang highly scalable, terus habis itu flexible, secure, resilient gitu ya, untuk mengadres customer business problem dan ya pastinya mengaccelerate AWS service adoption ya. Nah, uh, kalau saya, role saya ini kan specialist solution architect. Jadi spesialis itu artinya spesialis itu artinya solution architect tetap, tapi ada domain khusus lah yang di cover. Jadi contohnya saat ini saya cover kan domain yang developer fokus. Jadi microservice lah, arsitektur lah, serverless technologies, DevOps, container, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oh iya, ada satu lagi saya lupa. AWS SE itu juga SE ya, solution architect SE itu juga biasanya kita membuat technical content juga, entah blog, entah lab, entah apapun lah ya technical content, dan juga kasih feedback juga ke AWS Product Management Team. Jadi Product Management dan Engineering Team kita based on the voice of customers, biasanya kita memberikan feedback. Ini ada masukan nih, ada input dari company A, ngapain nih produknya harus diimprove begini misalnya. Ya kurang lebih itulah sosial kita gambarannya. Oke, oke. Nah, sekedar info nih guys, Bro Teddy juga punya blog ya, Bro ya. Nanti kita akan coba pasang nih link ke blognya Bro Teddy di deskripsi video di bawah Ya, ini. penting, penting. Penting itu. Nanti bisa banyak belajar banget seputar microservices dan DevOps. Oh ya, Ya. Bro Teddy, kebetulan nih audiens di channel Indonesia Belajar ini kan kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan terkait IT. Walau ada juga yang sudah mulai meniti karir nih di bidang IT. Dan Ya. tidak jarang loh dari teman-teman di sini yang masih bingung dengan apa itu cloud computing. Nah, mumpung Bro Teddy ada di sini nih, Bro. Mungkin Bro Teddy bisa memberikan gambaran sederhana saja apa itu cloud computing. Oke.
Eh, ya, jadi cloud computing itu definisinya adalah on-demand delivery of IT resources ya. Jadi kita butuh IT resources itu kita bisa on-demand minta gitu. Nah, di delivernya via apa? Delivered via internet. Pricingnya gimana? Pricingnya tuh pay as you go gitu. Nah, in short tuh seperti itu sebenarnya. Jadi cloud computing tuh kita butuh IT resource, nah kita tinggal buka internet, kita minta kita butuhnya apa, terus bayar sesuai dengan apa yang kita pakai. Analoginya itu seperti kita punya saklar listrik lah di rumah. Kan kita nggak bikin generator sendiri kan untuk listrik kan. Kita kan beli gitu kan. Jadi Betul, betul. ketika kita saklarnya kita turn on, ya listriknya ngalir, kita dapat listriknya. Kalau kita turn off, saklarnya mati, maka listriknya nggak kita gunakan. That's why kita nggak bayar gitu. Nanti kita di-charge per bulan atau di-charge per bulan, atau kalau sekarang ada listrik prabayar di Indonesia ya. Jadi ya berdasarkan pemakaian kita. Nah, analoginya tuh sebetulnya semudah itu gitu. Jadi Oke, oke. dengan menggunakan cloud computing tuh AWS yang manage. Kalau tadi kan listrik kan kalau di Indonesia ada PLN ya, perusahaan listrik negara ya. Kalau ini kan cloud computing yang manage, siapa yang maintain infrastrukturnya ini adalah cloud computing provider seperti AWS gini yang maintain teknologi infrastrukturnya di environment yang tentunya secure ya. Jadi kalau butuh sesuatu bisa minta, dan kapasitinya bisa grow dan shrink, bisa membesar dan mengecil ya, scale in dan scale out berdasarkan business requirement lah, bisnisnya butuhnya apa, yaitu bisa di provision dari AWS. Jadi nggak perlu lagi kita maintain server, maintain data center, ya segala macam itu nggak perlu lagi. Oke, 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 oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini kan kalau ngomongin cloud computing kan nanti opposite-nya adalah model on-premise nih, Bro. Nah, Ya, by the way, apa sih kelebihan dari cloud computing kalau dibandingkan dengan model on-premise? oke, menarik. Ya, jadi banyak ya kalau kelebihannya ya. Saya sebutkan Ada apa? sebenarnya ada 5 advantage utama lah yang kita bisa adopsi ketika kita moving to cloud atau mengadopsi cloud. Terus benefitnya apa? Yang pertama agility. Agility itu kelincahannya. Jadi kalau kita pakai cloud ya, kita sebagai customer-nya AWS itu bisa spin up resource kapanpun kita mau. Kita bisa deploy hundreds, thousands ya, ratusan ribuan server dalam hitungan menit. Itu kita bisa provision. Jadi artinya kita bisa roll out application tuh sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu secara cepat ya. Jadi kita nggak perlu beli hardware lagi karena tinggal provision. Nah, kaitannya dengan itu apa? Kaitannya dengan itu adalah kita bisa innovation pastinya, karena resource tersedia, hardware tersedia. Jadi yang kita lakukan sebagai pengembang atau builders, ngapain? Ya kita develop sesuatu lah, bikin sesuatu. Resource-nya di cloud kita bisa gunakan AWS gitu. Jadi kita bisa innovate faster, kita bisa fokus di sesuatu yang lebih valuable untuk kita ketimbang manage infrastructure gitu kan. Jadi undifferentiated heavy lifting atau managing infrastructure-nya itu sudah di-handle oleh AWS. Sekarang tadi sudah agility, kita udah bisa roll out application sesuka kita, spin up resource, terus kita bisa innovate gitu kan. Nah, sekarang begitu innovate, ternyata bisnisnya berkembang nih, misalnya kita di sebuah perusahaan gitu ya, ternyata bisnisnya berkembang nih. Terus begitu bisnisnya berkembang, kita butuh resource lebih banyak nih. Yang kita lakukan apa? Nah, ada benefit ketiga yang namanya elasticity. Elasticity ini artinya kita sebagai customer itu bisa provision resource, scale up dan scale down, scale in dan scale out, sesuai dengan apa yang kita kehendaki, dengan apa yang kita butuhkan. Bahkan bisa saja misalnya kita punya sebuah website atau aplikasi atau apapun, sistem yang ternyata ada waktu di mana sistem tersebut peak di waktu-waktu tertentu. Nah, itu kita bisa provision AWS hanya di peak levelnya itu aja. Jadi nggak perlu provision sepanjang bisnis kita berjalan, provision di angka
yang provision yang misalnya pakai kalau di AWS tuh ada tipe instance-nya misalnya yang large, itu nggak perlu ya. Jadi Oke, oke. ada elasticity itu. Nah, begitu elasticity, begitu kita bisa berkembang scale in, scale out gitu ya. Nah, kemudian ternyata customer kita ada di global nih, nggak cuma di lokal di Indonesia misalnya ya, tapi di global internasional. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan cloud ini, AWS Cloud ini, jadi sebagai customer kita bisa deploy aplikasi kita secara global karena region-nya saat ini ada di secara region ya, geographical region itu ada di 24 geographical region dan total availability zone-nya ada 77. Jadi ya udah kita mau deploy di mana nih, customer kita paling dekat di mana? Ya paling dekat di misalnya di APAC ada di Singapura misalnya, kalau kita di ASEAN ya, terus misalnya mau ke US ya, di US juga ada banyak sekali region ya. Jadi kita bisa deploy juga di sana. Jadi itu keuntungan yang keempat, sebelum yang terakhir adalah cost saving tentunya. Kenapa cost saving? Kan ntar ada yang bilang, kalau kok bisa cost saving sih, kan mahal atau apa gitu kan. Nah, cost saving ini artinya, yang pertama, kita bisa trade atau tukarkan capital expense kita dengan variable expense. Jadi, instead of kita bayar di depan untuk beli hardware, kita bisa gunakan apa yang kita butuhkan saja ke AWS. Itu satu. Dan yang kedua, itu ada namanya economies of scale. Dengan AWS ini dipakai banyak orang, kemudian semakin banyak yang pakai, akan semakin murah harganya gitu kan. Harganya akan semakin turun gitu kan. Jadi ya sama lah seperti kita mass production versus production yang kecil-kecil gitu kan, cuma 1 biji, 2 biji gitu kan ya. Sebenarnya sama. Dan ada data yang menarik juga dari Dow Jones ya. Dow Jones itu stock market index di US untuk 30 company besar. 30 company besar tuh ada Walmart, ada Visa, Walt Disney, Apple, McDonald's, dan lain-lain. Itu mereka memperkirakan ketika kita migrate data centers ke AWS, yang kita bisa contribute untuk global saving itu sekitar 100 juta dolar. Jadi Wow. banyak ya. Jadi 100 juta dolar itu kita bisa save loh ketika kita migrate infrastruktur kita ke AWS. Jadi ya itu baru beberapa ya Oke, oke. benefit cloud computing yang bisa saya share. Oke, wah ternyata banyak sekali ya kelebihan yang ditawarkan oleh cloud computing ini bila Betul, dibandingkan dengan model on-premises ya. Nah, berikutnya ada betul. pertanyaan lain nih bro, yang sering kali bikin orang tuh penasaran. Apa Apa itu tuh? AWS dan apa hubungannya dengan Amazon.com bro? Ya, gini, saya mungkin cerita gimana AWS dimulai ya. Jadi setelah lebih dari 1 dekade membangun dan menjalankan Amazon.com. Amazon.com ini salah satu e-commerce terbesar di dunia ya. Ini sistemnya yang sangat highly scalable gitu kan. Nah, terus Amazon menyadari bahwa perusahaan ini ternyata punya core kompetensi ya, atau kemampuan yang membedakan Amazon ini dengan company-company lain atau kompetitornya dalam mengoperasikan masif scale teknologi infrastruktur dan data center. Nah, that's why itu, oke, ternyata kita bisa nih bikin kita bisa nih operate teknologi infrastruktur sama data center yang sebesar ini. Nah, itulah awal mula kenapa dimulai AWS sebagai salah satu cloud computing provider ya, dan pionir juga. Ya itulah ceritanya. Cerita di balik AWS ya. Nah, Betul, nah harapannya sekarang teman-teman sudah nggak lagi bingung nih ya dengan apa itu AWS dan apa hubungannya dengan Amazon.com. Karena banyak sekali nih betul. beberapa teman-teman menanyakan ini. Oh ya bro, mungkin bisa disebutkan nggak perusahaan-perusahaan berskala internasional yang menggunakan layanan AWS dan layanan apa saja sih yang mereka gunakan? Oke. Nah, ini banyak sekali ya, kalau perusahaan berskala internasional itu banyak sekali. Mungkin saya cerita beberapa yang mungkin teman-teman sering pakai lah ya, dan populer juga ya. Jadi yang pertama ada
Netflix ini teman-teman pasti pakai ya. Siapa sih yang nggak nonton gitu kan? Yang pertama Netflix. Jadi Netflix ini kan apa namanya internet television network lah ya. Dia world leading dengan lebih dari 100 juta member di 190 negara. Terus mereka juga punya 125 jam tayangan televisi, show, movie setiap hari. Jadi besar sekali. Nah, Netflix ini pakai AWS untuk computing storage, termasuk juga database, analytics, recommendation engine, video transcoding, dan banyak yang lainnya gitu. Jadi kalau di total mungkin mereka pakai lebih dari 100.000 server, 100.000 server di AWS. 100.000 ya. Itu gue kalau pakai server di AWS nyalain satu aja, oh ini ntar cek dulu nih, ini bill-nya berapa misalnya gitu ya. Ini 100.000 server ya. Bukan berarti mahal, tapi maksudnya saya menggambarkan bahwa ini loh kalau kita pakai, jadi bisa membayangkan ini 100.000 tuh sebanyak apa gitu. Nah, salah satu contoh use case yang paling menarik, Netflix ini mungkin teman-teman pernah dengar namanya Chaos Monkey gitu ya. Jadi mereka shutdown satu region AWS gitu ya. Jadi infrastrukturnya mereka di shutdown tuh semuanya satu region. Terus apa yang terjadi gitu? Nah, mereka ini punya namanya multi-region resiliency. Mereka pakai Route 53, Amazon Route 53. Ini adalah DNS service dari AWS untuk migrate ketika satu region ini tiba-tiba down ya. Itu mereka bisa migrate 89 juta viewers yang lagi nonton itu ke different AWS region. Jadi langsung shifting trafficnya secara Impresif otomatis. ini bro, ini impresif banget. Dan itu sangat-sangat smooth sekali bro ya transisinya. Betul, itu sangat-sangat smooth sekali. Jadi dengan DNS service ini mereka bisa shifting viewersnya mereka di seluruh dunia ketika satu region ini down, mereka shifting langsung ke region terdekat yang mereka butuhkan gitu. Jadi, nah bayangkan ketika kita nggak pakai cloud, apa yang kita harus lakukan? Kita harus bayar dua dong, satu di sini misalnya ya. Kalau ini mereka bisa dengan mudahnya shifting seperti itu dan ya menurut saya keren ya bagaimana hal itu bisa di-achieve dengan menggunakan cloud ya. Terus lagi, mungkin selain Netflix, teman-teman juga sering pakai mungkin Grab ya. Grab juga sering pakai ya. Grab ini juga salah satu customer-nya AWS. Buat yang belum tahu, Grab itu online transportation network sama technology company juga. Jadi mereka misinya itu menyediakan atau tujuannya, goalnya mereka itu menyediakan transportasi yang accessible untuk semua orang gitu. Nah saat ini kan Grab ada di ASEAN ya, lebih tepatnya Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines gitu ya. Nah mereka itu pakai Redshift, Amazon Redshift, data warehouse service. Untuk apa? Jadi Grab menggunakan ini untuk real-time data computation dan data stream. Jadi teman-teman bayangkan, kita butuh data computation nih, kan Grab customer-nya banyak sekali, terus mungkin ada mix and match juga ya, antara demand dan supply gitu kan. Nah, mereka itu dengan menggunakan Amazon Redshift, mereka itu bisa achieve real-time data computation, terus data stream untuk mensupport sekitar 1,5 juta bookings di South Asia. Jadi 1,5 juta bookings ini yang mereka support di Asia gitu, di Asia Tenggara lebih tepatnya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, tadi kok ada Grab, ada Netflix, emang nggak ada company biasa yang bukan technology company? Banyak jawabannya. Salah satunya tuh Shell. Nah, teman-teman kalau punya kendaraan bermotor kan pasti isi bensin. Selain oil and gas company milik negara kita tercinta Pertamina, ada juga yang lain ya. Ada Shell dan ada yang lain juga. Nah, Shell ini juga mereka menggunakan AWS untuk mengidentifikasi cyber security threat. Jadi mereka menggunakan sebuah produk namanya Splunk Enterprise, dan Splunk Enterprise Security itu diinstal di AWS. Mereka menggunakan EC2 dan EBS, Elastic Block Storage, sama Elastic Compute Cloud kita. Nah, yang mereka lakukan, mereka itu menganalisis atau mengidentifikasi kalau ada cyber security threat, menggunakan EC2 kita dan menggunakan EBS gitu. Mereka install satu cluster 100 server ya,
yang dipakai itu 100 server untuk uh, menganalisa apa yang cyber security threat tadi. Nah, EBS tuh ada 2 jenis tuh sebenarnya. Mereka pakai 2 tuh, ada GP2 sama SC1, SC1. Jadi GP2-nya itu karena speed-nya cepat gitu, mereka pakai untuk yang 30 data terakhir. Jadi sebulan terakhir itu mereka taruh situ. Jadi kan kita bisa searching, bisa analisa gitu ya. Sisanya yang 11 bulan ke belakang itu ditaruh di cold hard disk. Karena ditaruh di cold hard disk ya harganya lebih murah gitu kan, tapi mungkin speed-nya nggak cepat yang di pertama gitu ya. Jadi bisa kayak gitu tuh case-nya, macam-macam. Oke. Ya, kurang lebih itulah kalau internasional. Banyak sebenarnya, tapi saya cerita yang mungkin teman-teman sering pakai. Oke, luar biasa banget ya. Kalau itu tadi kan kliennya AWS yang skalanya internasional, Bro. Kalau di Indonesia sendiri, perusahaan mana saja sih yang menggunakan layanan AWS dan layanan apa aja yang mereka gunakan untuk menunjang operasional mereka? Oke, banyak sih. Kalau di Indonesia juga banyak. Mungkin karena tadi terakhir saya cerita dulu di Indonesia yang bukan teknologi spesifik ya. Jadi jangan dipikir AWS itu hanya untuk company-company yang teknologi banget. Enggak juga sebenarnya. Banyak sekali customer-customer yang kita bisa biasanya bilangnya enterprise segment customer gitu ya. Oke. Enterprise customer segment. Mereka pakai AWS. Contohnya nih, ada namanya Vivere. Kalau teman-teman pernah dengar, Vivere Group ini dia one-stop solution untuk interior dan furnishing. Jadi mereka punya showroom, terus mereka juga manufacture juga, mereka kontraktor juga, dan lain-lain. Mereka establish 1984, tapi mereka pakai SAP-nya di tahun 2012. Oke. Nah, sampai 2019 itu mereka pakai on-premise tuh untuk Oke. running ya semuanya, baik yang mission critical maupun yang non-production juga semuanya di on-premise. Itu kondisi mereka saat itu gitu kan. Jadi mereka pakai ERP itu harian loh, setiap hari mereka pakai, mulai dari yang line level associates ya, yang POS gitu, yang retail POS, jadi yang line level associate sampai executive director, di direkturnya untuk analisa dan lain sebagainya itu Berarti mereka pakai. penggunaannya cukup intensif itu ya, Bro ya? Betul, penggunanya intensif dan mereka gunakan lini produknya juga beragam ya, mulai dari SAP All-in-One sampai SAP yang hardware yang business warehouse for analytics itu juga mereka pakai juga. Jadi banyak sekali gitu penggunaannya mereka. Nah, terus ketika mereka di on-premise, mereka approach nih ke AWS untuk migrate ke cloud. Jadi kita bisa mereka bisa menginstall atau merunning SAP-nya itu di AWS sehingga mereka bisa take advantage dari tadi benefit-benefit cloud yang tadi saya sudah sebutkan. Terus mereka juga bisa automatically langsung inherit security standard dan compliance certification dari AWS gitu kan, karena infranya di AWS, jadi ya security standardnya ikut, compliance-nya juga ikut gitu kan. Nah, mereka waktu itu partnering dengan salah satu partnernya AWS, CDT, Central Data Technology. Nah, baik. Ketika mereka mengadopsi AWS itu, benefit-nya apa? Mereka yang bilang, bukan saya ya. Jadi mereka bilang bahwa speed SAP-nya meningkat by 40%. 40% itu banyak That's a loh. lot ya. Iya, 40% itu banyak loh. Jadi mereka berhasil meningkatkan speed-nya by 40%. Nah, bukan cuma speed-nya yang meningkat, cost-nya juga turun 25%. Wow. Jadi udah speed-nya meningkat, cost-nya turun lagi. Terus habis itu mereka juga SLA-nya naik lagi dari 99,5 jadi 99,8 saat ini. Jadi application availability-nya naik. Jadi bayangkan, kita udah cost-nya saving, performance-nya naik, SLA-nya naik, banyak sekali deh. Terus mereka juga waktu itu ada 5-hour downtime window untuk backup, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi bayangkan mereka itu pasti ada window backup tuh 5 jam, sekarang udah nggak ada lagi di AWS. Interesting ya, itu company-company yang mungkin buat kita yang di teknologi ya, mungkin, ini nggak mungkin lah pakai AWS. Jangan salah loh, banyak sekali loh yang perusahaan yang bukan main bisnisnya bukan di teknologi ya, tapi mereka pakai AWS. Nah, selain Vivere, mungkin teman-teman tahu Halodoc.
Halodoc nih perusahaan health tech ya, health tech company yang Lagi populer di saat menawar. ini kayaknya, Halodoc. Iya, populer banget Halodoc ini kan. Nah, mereka nih startup yang mereka mereka menawarkan medical teleconsultation. Jadi instead of saya pergi ke dokter, saya telepon nih, saya ada atau saya menghubungi mereka lah ya, entah via channel apapun untuk konsultasi. Mereka tuh perlu response time. Response time itu maksudnya antara dokter sama patients itu ketika teleconsultation itu harus kurang dari 5 second untuk 95% call mereka. Jadi mereka kan punya dokter gitu ya. Terus 95% dari call mereka itu harus kurang dari 5 second harus direspons. Oke. Dan kurang dari 1 second untuk 50% call mereka. Jadi kalau tadi 95% 5 second, 50%-nya itu 1 second. Bayangkan ketika teman-teman reach out, itu dalam 1 second langsung kita dapat respons gitu. Nah, mereka pakai apa? Di AWS itu mereka pakai Amazon EC2. EC2-nya mereka pakai yang reserve instance, jadi RI ya, reserve instance. Terus RDS, S3, CloudFront untuk CDN-nya, S3 tadi untuk storage-nya, dan RDS untuk RDBMS-nya. Lalu ada Amazon Route 53 juga untuk DNS service, dan AWS Lambda sebagai function as a service dan lain sebagainya. Itu kalau di AWS itu bisa juga difungsikan sebagai Swiss Army knife, jadi sebenarnya yang AWS Lambda itu. Nah, mereka bisa, ketika mengadopsi AWS, mereka bisa cutting cost itu sampai 20-30% dibandingkan on-premise architecture. Oke, Dan oke. Oh, mereka berarti bisa, sebelumnya, sorry bro, berarti sebelumnya mereka on-premise dulu ya? Dimulai dari on-premise, betul, lalu dia betul. migrate ke cloud solution ini berarti? Oke, oke, Benar. oke, Nah, oke. itu savingnya 25-30%. Sorry, Wow, 20-30%. wow, impresif Jadi itu, bayangkan, impresif. jadi bayangkan udah meningkat, terus habis itu ya seperti sama lah kasusnya seperti Vivere tadi. Karena apa? Karena tadi saya sudah sebutkan kan benefitnya ada economies of scale, ada banyak hal lah ya. Nah, terus launching app-nya nih, mereka ketika launching new features itu 30% lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Dan Impresif. juga mereka berhasil mengimprove tadi ya mobile call response time-nya itu udah diimprove begitu adapt cloud. Oh ya, Nah, by the way itu bro, ini saya agak sedikit penasaran nih bro, karena terutama sekali yang tadi ya, company yang sebelumnya yang pertama tadi yang mengimplementasikan SAP, dan mereka kan sudah established dengan SAP sistem mereka sekian tahun tuh bro. betul. Nah, lalu dari sistem yang sudah established untuk migrate ke AWS atau cloud solution, itu peralihannya gimana bro? Kok bisa begitu smooth-nya? Ini pekerjaan yang nggak mudah kalau menurut saya nih bro. Betul, betul. Jadi sebetulnya untuk migration itu ada banyak sekali cara ya di AWS ya, baik yang tergantung nih apa yang mau kita migrate. Tools-nya juga banyak sekali ya. Jadi ada, kalau misalnya teman-teman pernah dengar namanya DMS, kalau di AWS itu ada namanya DMS untuk data migration tools. Terus juga ada migration tools lain yang ada di marketplace juga kita bisa gunakan. Dan ketika kita melakukan migrasi, ini juga biasanya dibantu baik oleh AWS SE gitu ya, Social Architect Team, atau juga kalau di kasusnya Vivere ini kan engage dengan partner ya, Central Data Technology. Jadi mereka engage dengan partner untuk membantu migrasinya dari on-premise ke AWS gitu. Begitulah banyak sih kalau saya sebutkan caranya Oke, oke, oke. Tapi ini luar untuk biasa melakukan sekali sih ini. Ini sangat-sangat smooth sekali ya transisinya ya. Very betul, impressive ini. betul. Oh ya, by the way, sejauh ini kan kita baru ngobrolin perusahaan-perusahaan yang skalanya cukup besar nih, bro. Nah, Hmm. kalau untuk startup company nih, khususnya di Indonesia, apakah layanan yang ditawarkan oleh AWS ini ideal? Dan kita tahu kan ya, bro, yang namanya startup company itu kan secara modal bisa dibilang sangat-sangat terbatas sekali. Oke. Iya, sebenarnya bicara ideal dan nggak ideal itu kembali lagi ke value yang ditawarkan ya. Tergantung apa yang akan kita achieve dan apa yang akan kita pakai gitu ya. By the way, di AWS itu teman-teman kalau misalnya mau cobain, itu juga ada loh semacam. Yang pertama pasti ada free tier ya. Jadi teman-teman sign up aja, itu free tier banyak sekali bisa diakses nanti di aws.amazon.com/free. Itu banyak sekali free tier-nya, kita bisa pakai 750 jam
instance, kita bisa pakai Lambda 1 juta invocation per bulan, dan lain-lain. Nah, selain free tier ada apa lagi? Kalau saya, personally, saya sarankan kalau mau coba, cobain dulu Amazon Light Sale. Amazon Light Sale itu starting pricing-nya itu starts from $3,5 per month dengan free 750 jam 1 bulan pertama. 750 jam itu maksudnya kenapa 750 jam? Kenapa nggak ditulis 1 bulan pertama? Karena kita bisa nyalain dan matiin. Sudah saya bilang seperti saklar listrik kan, kita bisa on off sesuai apa yang kita butuhkan gitu kan. Nah itu mulai dari $3,5 per bulan kita udah bisa adopt ada virtual server, ada storage, ada database, ada networking-nya juga udah ada. Terus habis itu kita bisa kalau kita males configure ya, tapi mau cobain cloud gitu ya, ada one click launching gitu ya. Jadi kalau mau pakai operating system A atau mau pakai misalnya saya mau pakai WordPress deh langsung install, ya bisa juga tinggal klik gitu kan. Itu yang paling mudah dengan Amazon Light Sale. Nah, ada lagi sebenarnya yang saya bisa sarankan, itu AWS Lambda. AWS Lambda ini always free atau forever free untuk 1 juta invocation pertama setiap bulan. Jadi walaupun nanti udah lewat dari setahun gitu ya, atau misalnya trialnya habis dan lain sebagainya, itu masih free 1 juta invocation setiap bulan, dan compute per bulannya itu 400.000 gigasecond. Jadi memori yang kita bisa pakai itu 400.000 gigasecond, itu kita bisa pakai setiap bulan gitu. Jadi teman-teman tinggal upload code-nya. Buat yang nggak familiar, AWS Lambda itu by the way function as a service. Jadi teman-teman bisa tinggal upload code-nya, lalu Lambda udah take care everything deh. Mereka udah scaling, mereka udah running, sudah highly available juga. Jadi sudah di take care oleh AWS Cloud. Gitu bro. Jadi banyak lah alternatifnya kalau ditanya. Oke. Jadi sebenarnya AWS ini, layanan yang ditawarkan oleh AWS ini sebenarnya cukup friendly juga ya bro ya, untuk startup di Indonesia ya. Betul, Oke. betul. Good. Dan by the way, untuk startup itu ada sebuah program namanya AWS Activate nih. Oh, apa Jadi itu bro? kalau teman-teman merasa, saya saya punya startup nih, kira-kira bisa nggak ya pakai AWS dulu ya, itu ya. Jadi AWS Activate itu sebuah program untuk startup. Banyak benefitnya yang kita bisa gunakan di AWS Activate ya. Kalau Bro Budi ini kan edukator ya. Jadi mungkin pakai AWS Educate untuk edukasi. Nah, kalau Activate ini untuk startup nih. Jadi kita bisa pakai ada Activate Credits namanya, terus ada Training and Resource. Banyak sekali lah benefit-benefit yang kita bisa gunakan kalau kita punya startup ya untuk coba ya. Ini bisa akses linknya di aws.amazon.com/activate. Nanti mungkin dicantumin aja kali ya. Nanti akan kami cantumkan di deskripsi video juga. Ya, jadi itu bisa diakses di situ. Kalau misalnya butuh penjelasan lebih lanjut juga silahkan kontak saya. Nah, buka blog saya dulu /about. Nah, penting itu. Telegram. Penting ada email juga. Jadi silahkan buka ke sana. Silahkan kontak saya, nanti saya respon. Oke, gitu. Sip kalau gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan konteks mahasiswa dan pelajar SMK nih, Bro. Nah, kalau menurut Bro Teddy nih, seberapa penting sih bagi seorang IT students untuk mengenal dan mempelajari cloud computing? Lalu, untuk dapat mempelajari cloud computing, khususnya yang berbasis AWS ini, baiknya mulainya dari mana nih, Bro? Oke. Wah, ini pertanyaannya penting apa nggak penting? Menurut saya penting banget ya, karena tadi kan saya udah cerita tuh, banyak sekali company yang mengadopsi cloud, lalu tiba-tiba mereka bisa cost saving, performance-nya meningkat, feature launching-nya jadi lebih cepat, dan lain sebagainya. Nah, dengan benefit-benefit seperti itu, udah pasti ya, ke depan tuh perusahaan akan mulai migrate, kalau bikin aplikasi baru mungkin cenderungnya langsung ke cloud gitu ya. Jadi, hal itu pasti meningkatkan demand juga untuk cloud computing profesional. Jadi ya kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa dong jadi talent yang tanda kutip dicari atau diinginkan oleh industri gitu kan. Ini penting, jadi itu hal yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi engineering, sebetulnya kita bisa loh dengan cloud itu
membuat sesuatu, contoh nih, kalau di AWS ada namanya AI services ya. Jadi kalau bikin recommendation feature, langsung pakai API udah jalan recommendation feature-nya. Kita nggak perlu lagi build model, train, deploy ML models kita, machine learning models kita sendiri. Visual analysis juga udah ada API-nya. Nah, hal seperti itu kan kita perlu mengenal cloud gitu untuk tahu ada hal-hal seperti itu gitu kan. Otherwise jadinya kita nggak tahu kalau ada hal seperti itu gitu. Jadi menurut saya penting. Terus tadi pertanyaan selanjutnya, mulai dari mana ya tadi pertanyaannya? Betul. Mulai dari mana untuk belajar AWS? Yang pertama tadi ada AWS Educate pasti ya. Jadi untuk student, educator itu bisa AWS Educate. Linknya apa ya? aws.amazon.com/educate kalau nggak salah. Akan disertakan juga di deskripsi di bawah ini Tadi untuk link AWS Educate. Iya. Ya itu pertama itu. Jadi di AWS Educate tuh banyak benefitnya. Nah kalau ini Om Budi udah paham banget lah. Saya nggak perlu jelasin. Udah tanya aja langsung nih sama Master Indonesia Belajar nih. Itu mengenai Educate ya. Ada kita dapat kredit juga ya. Dapat kredit, betul. ada code gitu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman bisa kunjungi AWS.training. AWS.training ini set of training programs gitu ya, built by expert at AWS. Jadi kita bisa akses ada free digital training di situ, dan termasuk salah satunya adalah Cloud Practitioner Essential Curriculum. Jadi teman-teman kalau mau ambil exam yang Cloud Practitioner itu bisa akses materinya secara gratis di AWS Training gitu ya. Dan itu juga ujian itu industry recognized credentials ya. Jadi kalau kita dapat certification itu ya diakui oleh industri gitu kan. Okay. Nah, selain dari dua itu, teman-teman bisa akses di mana lagi? Yang pertama, teman-teman bisa akses ke misalnya kontak ke saya as AWS Solution Architect tuh boleh juga. Terus sebenarnya setiap Rabu sore jam 4 itu di Twitch juga ada acara tuh live show ya. Bisa akses di twitch.tv/devexconnect. Itu Rabu jam 4 sore itu kita pasti live tuh, baik dari teman-teman AWS atau teman-teman dari Om Budi juga nanti bakal live juga. Ada juga teman-teman yang lain ya, jadi kita bakal share sesuatu gitu kan. Ya, kurang lebih itu sih beberapa resource yang bisa kita manfaatkan untuk memulai. Oke, dan yang live show di Twitch itu memang rencana mau dibuat reguler ya, Bro ya? Maksudnya setiap hari Rabu itu Reguler. bakal ongoing nantinya ya? Oke. Betul. Setiap minggu hari Rabu jam 4 sore itu di Twitch kita ada. Kecuali ini kita lakukan interviewnya tanggal 30 Juli ya. Untuk minggu depan itu khusus Digeser minggu depan hari tuh ya? hari Selasa. Khusus minggu depan tuh hari Selasa, tapi berikutnya itu setiap Rabu jam 4 sore itu di Twitch pasti ada acara. Oke. Gitu. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, ini bagus banget nih. Dan saya sangat merekomendasikan sekali untuk mengikuti live streaming yang ada di Twitch. Dan topiknya selalu variatif banget ya. Kalau kemarin itu kan ngomongin terkait dengan microservices ya. Dan banyak sekali topik-topik menarik lain yang biasanya dibahas di stream Twitch ini. Gitu. Betul. Nah ini Bro, lalu bagi teman-teman yang tertarik nih untuk berdiskusi lebih lanjut terkait AWS, apakah ada semacam komunitas AWS di Indonesia? Oke, komunitas AWS di Indonesia ada. Teman-teman bisa akses di Telegram dan Facebook, itu ada namanya AWS User Group. Jadi bisa di-searching atau nanti linknya juga dikasih, ada AWS User Group, teman-teman bisa join ke satu Facebook page-nya atau Facebook group, saya lupa. Terus yang kedua itu ada Telegram group, jadi teman-teman bisa join di sana. Devex Connect juga bisa join, jadi jangan lupa kalau di Twitch tuh kita bisa follow dan nyalakan lonceng di Twitch itu, jadi kita bisa dapat notifikasi kalau ada sesi upcoming session gitu kan. Sama, nah untuk informasi lebih lanjut kalau teman-teman mau terlibat lebih dalam lagi, boleh kontak saya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait cloud computing, khususnya yang berbasis AWS, nanti teman-teman bisa bergabung dengan AWS User Group Indonesia. Jadi nanti ada Facebook-nya dan juga ada Telegram-nya. Nah, link untuk bergabung di Telegram grupnya juga akan kami sertakan di deskripsi video di bawah ini.
Nah, saya pribadi sudah bergabung dengan AWS User Group Indonesia, dan orang-orangnya sangat friendly banget ya, termasuk juga ada Bro Teddy di sini yang banyak membantu saya sebenarnya. Dan ya saya sangat-sangat menyarankan sekali bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut bergabung. Nah, ini last question, Bro. Apakah Bro Siap. Teddy bisa share sedikit nih, Bro, terkait future plan dari AWS Indonesia? Dan ngomong-ngomong, kapan nih AWS akan launch region Indonesia, Bro? Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih selalu nih, Betul, launch betul. region. Ya, jadi launch region itu sudah diumumkan secara resmi. Launch Oke. region AWS itu akan dilakukan di akhir 2021 atau di awal 2022. Dan langsung ya terdiri dari 3 availability zone ya. Jadi satu region, Jakarta region ya. Ini Oke. jadi region ke-9 di Asia Pasifik. Itu langsung ada 3 AZ. Jadi ya tadi akhir 2021 atau awal 2022. Ya semoga dengan adanya opening region ini AWS ini bisa mendukung lebih banyak fast growing startup ekosistem ya di Indonesia. Terus large enterprise juga, government agencies gitu kan untuk mendrive teknologi, jobs, business, boosting local economy juga ya. Jadi apa namanya mendukung local economy kita. Terus juga enabling organization lah ya dengan tadi cloud dan semua benefitnya across vertical industry, tadi ada oil and gas dan lain-lain, itu kita bisa lowering the cost, increase agility, improve flexibility dan benefit-benefit lainnya. Betul, betul. Kurang Oke. lebih itu sih. Oke, oke, oke. Wah, menarik sekali nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak loh untuk Bro Teddy yang sudah berkenan hadir di Terima sesi bincang-bincang kasih. kita. Terima Sehat, kasih. sukses, dan bahagia selalu untuk Bro Teddy. Makasih Semoga banyak, Bro. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Nah, akhir Ya, kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.